Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa sih umroh itu dan mengapa kita harus umroh. Umroh adalah suatu kegiatan ibadah dalam agama Islam. Umroh khususnya dilakukan di kota suci kita yaitu Mekah, khususnya Masjidil Haram. Umroh itu seperti haji kecil ya teman-teman. Umroh secara syariah yaitu kita melaksanakan tawaf ke Baitullah atau Ka'bah. Jadi umroh ini bisa dilakukan secara sewaktu-waktu seperti setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Berbeda dengan haji yang dimana haji itu dilaksanakan pada waktu 8 Zulhijjah hingga 12 Zulhijjah, dimana dilakukan di luar Mekah. Lalu secara bahasa umroh itu adalah ziarah yang dimana kita menghadap tawaf ke Baitullah atau Ka'bah dan sa'i dan mencukur menghadap ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, lalu kita akan membahas tentang hukum umroh. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, menunaikan ibadah umroh itu wajib bagi yang mampu. Umroh terbagi menjadi dua, yaitu umroh wajib dan umroh sunat. Umroh wajib yang pertama, kita adalah penduduk muslim. Yang kedua adalah kita melaksanakan umroh karena nazar. Lalu ada umroh sunat, yaitu setelah melakukan umroh wajib yaitu 1 kali, kita dapat melaksanakan umroh kedua kali dan seterusnya karena nazar. Perkenalkan, nama saya Najwa Arisa Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat wajib dan rukun umroh. Syarat umroh yang pertama ada Islam, yang kedua ada balik atau dewasa, yang ketiga ada akil atau berakal sehat, yang keempat merdeka, dan kelima istita'ah atau mampu. Bila syarat ini tidak terpenuhi, maka gugurlah kewajiban seseorang untuk berumroh. Yang kedua ada wajib umroh. Wajib umroh adalah bagian berihram dan mikat. Bila kewajiban ini dilanggar, ibadah dan umroh seseorang tetap sah, tapi dia harus membayar dam. Kemudian ada hukum umroh. Yang pertama ada ihram atau niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, keempat cukur, kelima tertib atau melaksanakan rukun umroh secara berurutan. Yang mulai dari ihram, tawaf, sa'i, lalu bercukur. Rukun umrah tidak dapat ditinggalkan. Bila salah satu rukun itu tidak dipenuhi, umrah seseorang tidak sah. Baik, selanjutnya ada pengertian manasik haji. Manasik haji adalah peragaan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukunnya atau biasanya menggunakan Ka'bah tiruan yang dilaksanakan sebelum para calon jamaah haji berangkat ke tanah suci. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tata cara manasik haji. Nah, yang pertama itu melakukan ihram dari mikot yang telah ditentukan ihram. Dapat dimulai sejak awal bulan Syawal dengan melakukan mandi sunnah, berwudu, memakai pakaian ihram, dan berniat haji dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, yang artinya aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Kemudian berangkat menuju Arafah dengan membaca talbiyah. Kemudian yang kedua itu wukuf di Arafah. Dikarenakan pada tanggal 9 Zulhijjah, waktunya dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar atau hari menyembelih kurban, tanggal 10 Zulhijjah. Saat wukuf ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu sholat jamak, takdim dan qasar, zuhur, asar, berdoa, berzikir bersama, membaca Al-Quran, sholat jamak, takdim dan qasar, maghrib, isya. Kemudian ada mabit di Musdalifah, Mekah. Kemudian yang keempat yaitu melontar jumrah Aqabah. Kemudian itu 5 tahallul. Kemudian 6 itu mabit di Mina, dan terakhir yaitu tawaf ifadah. Yang artinya bagi yang belum melakukan tawaf ifadah ketika berada di Mekah, maka harus melakukan tawaf ifadah dan sa'i, lalu melakukan tawaf wada sebelum meninggalkan Mekah untuk kembali ke daerah asal. Kemudian ada itu hikmah haji. Menurut Awaluddin Fimai tahun 2009, hikmah dalam berhaji ada 9 hikmah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu hikmah berpakaian ihram. Kemudian yang kedua itu hikmah tawaf. Keenam itu ada hikmah sa'i. Ketiga itu ada hikmah sa'i. Kemudian keempat itu ada hikmah tahallul. Kelima, kemudian ada hikmah wukuf di padang Arafah. Kemudian ada hikmah mabit di Musdalifah. Kemudian ada hikmah
hikmah mabit di Mina, dan yang terakhir yaitu hikmah melempar jumrah, yang artinya dengan melontar jumrah diharapkan agar jemaah haji bertekad memusuhi segala kemaksiatan dengan janji diri untuk melempar jauh-jauh segala kemaksiatan dan kejahatan. Sekian dari saya. Oke, di sini saya akan membahas tentang rukun dan wajib haji. Yang pertama, kita harus berpakaian ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah atau 7 kali perputaran. Lalu ada sa'i, yaitu antara Safa dan Marwah. Lalu ada mencukur atau tahallul, dan yang terakhir yaitu tertib. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami bahas, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jadi kesimpulannya adalah perbedaan antara umroh dan haji itu adalah umroh dilakukan di kota suci yaitu kota Mekah dan dapat dilakukan secara sewaktu-waktu. Berbeda dengan haji ya teman-teman, umroh ini seperti haji kecil yang dapat dilakukan seperti setiap hari, setiap tahun, setiap bulan. Berbeda dengan haji yang dapat dilakukan dengan waktu 8 Zulhijjah hingga 12 Zulhijjah. Terima kasih, semoga bermanfaat ya.